Kalau orang belum faham ilmu ini, tentu mereka akan melaluinya dengan kalau nikmat ada mereka tidak bersyukur, cobaan datang mereka tidak bersabar. Sehingga selalu dalam dua keadaan mereka berkeluh kesah. Dan ini akan memunculkan, menjadi penyebab munculnya kegelisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang obat gundah dan gelisah. Gundah dan gelisah, sumpek, sedih, apapun istilah yang semakna dengan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang. Kalau ditanya apakah Anda ingin gundah, gelisah, sedih, sumpek, ya, tentu jawabannya tidak. Karena semua orang tahu pada saat dia sedang gundah, gelisah, sedih, kepalanya pening, pusing, hatinya tidak tenang, dia juga tidak produktif secara otomatis. Secara otomatis dia tidak akan bisa produktif untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Karena memang seluruh energi dia tersirap dengan permasalahan yang sedang menjadi beban buat dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, setiap muslim harusnya memang menghindari masalah ini. Ya. Dan kalau Anda tanya kepada saya bagaimana cara menghindarinya, maka saya akan sebutkan dulu sebabnya. Sebab dalam Islam datangnya gundah, ya, sedih, gelisah itu justru dari dua hal. Dangkalnya pemahaman agama terhadap agama dan juga dosa yang dilakukan. Kalau Anda faham agama Anda, maka Anda akan kembali kepada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, kata Nabi SAW, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin saja. Kalau dia diberikan, dan semua perkaranya baik, semua urusannya baik. Kalau dia diberikan nikmat, dia sedang senang, maka dia selalu bersyukur. Kalau dia diberikan cobaan, maka dia akan bersabar. Kalau Anda punya ilmunya, Anda akan tahu, ternyata pada saat selama ini saya senang, maka kuncinya supaya bertahan dan bertambah syukur. Pada saat cobaan sedang datang, maka saya bersabar, yaitu menerima keputusan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar, maka kita akan mudah untuk melaluinya, tentu dengan punya ilmu. Kalau orang belum faham ilmu ini, tentu mereka akan melaluinya dengan kalau nikmat ada mereka tidak bersyukur, cobaan datang mereka tidak bersabar. Sehingga selalu dalam dua keadaan mereka berkeluh kesah. Dan ini akan memunculkan, menjadi penyebab munculnya kegelisahan. Karena selalu merasa tamak dan tidak cukup dengan nikmat yang ada. Dan selalu tidak bisa melalui dengan kesabaran cobaan yang sedang ada. Padahal syukur dalam sebuah nikmat dan sabar dengan cobaan yang sedang datang, dua sayap, ya. Seperti kalau pesawat punya dua sayap yang bisa mengimbangi perjalanan kita selama kehidupan di muka bumi ini. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggambarkan sabar itu dalam masalah itu ibarat seperti, ya, kepala dalam tubuh seseorang. Kalau kepala tidak ada, maka tidak akan ada kehidupan. Seperti itu kurang lebih gambarannya, gitu kan. Dan seorang mukmin akan selalu nikmat datang dia syukuri, kalau cobaan datang dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Ada masalah apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji saya? Gitu kan? Karena memang ada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, sesungguhnya seseorang bisa tertahan dari rezekinya, kenikmatan yang dia dapatkan justru karena dosa yang dia lakukan. Itu ilmu. Kalau dia tahu teorinya, dia akan lebih mudah untuk melaluinya. Oleh karena itu teman-teman saya ajak, jangan pernah berhenti untuk selalu komunikasi dengan para ulama-ulama kaum muslimin. Dengan da'i-da'i. Nah, di Indonesia Masya Allah melimpah sekali da'i-da'i dan ulama. Di Malaysia pun begitu.
Saya beberapa kali diundang oleh teman-teman di sana, Masya Allah banyak tokoh-tokoh masyarakat kita yang punya ilmu, kapabilitas yang cukup. Tinggal bagaimana kita sering komunikasikan sama mereka. Pada saat Anda punya perusahaan, Anda selalu jangan lepas untuk komunikasi dengan para ulama. Kira-kira ini halal atau tidak. Kira-kira pegawai ini kalau dia melakukan pelanggaran seperti ini secara agama, saya udah boleh berhentiin atau belum? Gitu kan. Atau apa saja. Ya, sumber modal sistem yang sedang dipakai, produk yang dijual, apakah semua sudah sesuai dengan agama? Jadi selalu ada agama yang menjadi pengontrolnya. Begitu juga dengan Anda dalam rumah tangga. Ada figur ulama yang Anda jadikan sebagai penengah dalam masalah-masalah dalam rumah tangga. Apakah antara suami istri, apakah antara orang tua sama anak, apakah anak sama orang tua, atau mungkin sama kerabat secara umum. Ini satu sisi. Penyebab gundah gelisah ini adalah karena kurangnya ilmu. Sehingga selalu kalau nikmat ada tidak bersyukur, kalau ada cobaan tidak bersabar. Seperti itulah. Ya. Padahal kalau dia punya ilmunya, dia akan bisa melalui semua itu. Yang kedua, yang menjadi penyebab adalah dosa. Dan ini yang banyak sekali di antara kaum muslimin tidak memahaminya. Sebenarnya suntuk, sumpek, sedih itu karena dosa. Tidak ada alasan yang lain. Ya. Seperti ibaratnya Anda kerja di satu perusahaan, kalau Anda menjadi seorang pegawai yang prestasi, datang on time, kerjakan pekerjaan yang diminta, ya, kita selalu mengikuti peraturan yang ada. Maka saya yakin Anda akan senang saja, happy aja di perusahaan itu. Begitu juga dengan atasan Anda pun akan mendapatkan semua bonus, gaji yang dijanjikan. Berbeda sekali dengan pegawai yang ugal-ugalan. Dalam bahasa Indonesia ugal-ugalan. Orang yang teledor, lalai. Dia datang kapan dia mau, pekerjaan tidak selesai, sering melanggar peraturan-peraturan. Maka kita akan temukan orang seperti ini akan ada tekanan-tekanan dari perusahaan. Ancaman-ancaman, mengurangi fasilitas dia. Sehingga membuat dia jadi gelisah. Dia sendiri melahirkan kegelisahan itu. Kegundahan itu muncul karena perbuatan dia. Jadi karena ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran tidak akan terjadi hal itu. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah dianggap remeh sedikit pun tentang masalah pelanggaran. Kita kembali kepada histori awal ayah kita Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu diletakkan di surga. Kita sudah tahu semuanya. Taruh di surga bersama istrinya Hawa alaihi wassalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Adam dan Hawa boleh menikmati apa saja di surga. Semuanya, istanahnya, buah-buahannya, airnya, semuanya. Allah menguji Nabi Adam AS dengan mengatakan, hanya jangan sentuh satu pohon ini. Ini saja. Karena ini saya melarangnya kata Allah. Udah selesai. Iblis datang mengganggu Adam AS. Lalu membisikkan bisikannya yang menggoda. Mengatakan wahai Adam sesungguhnya engkau tidak dilarang memakan buah ini. Kecuali karena kalau kau makan kau akan jadi kekal. Kau tidak akan melalui proses kematian. Maka Nabi Adam pun tergoda lalu kemudian memakan buah tersebut. Lalu karena kemaksiatan kepada Allah ini Allah hukum Adam alaihissalam. Coba teman-teman kita renungi dulu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berharap teman-teman buka di aplikasi handphonenya Al-Quran. Surah Toha, surah nomor 20, ayatnya 121 sampai 127. Saya ulangi, surah Toha, surah nomor 20, ayat 121 sampai 127. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa Adam rabbahu fagawa. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Terjemahannya, dan Adam pun mendurhakai Rabb-nya. Ini awal kemaksiatan terjadi. Maka ia pun sesat. Allah sudah larang. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, saudaraku seiman, memberikan kepada Anda banyak sekali nikmat. Dan opsinya, pilihannya banyak sekali. Kayak misalnya makanan. Boleh makan sapi, kambing, ayam, kelinci. Semua hewan yang ada di lautan. Halal. Dan Allah haramkan sebagian. Babi, anjing atau yang bertaring. Jadi yang halal lebih banyak. Begitulah kasus Nabi Adam alaihissalam. Di surga banyak sekali pilihannya. Yang dilarang cuma satu. Tapi ternyata efek daripada pelanggaran pada satu ini membuat Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga itu. Dikeluarkan dari fasilitas yang ada. Perhatikan selanjutnya. Kemudian Rabb-nya Adam alaihissalam memilihnya. Maka dia menerima taubatnya dan memberi Adam petunjuk. Artinya pada saat itu Nabi Adam AS menyesal, kemudian beliau bertobat dan Allah terima taubatnya. Lalu Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Adam dan iblis yang menggodanya. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, di muka bumi ini akan datang nanti petunjuk-petunjuk wahyu turun dari langit. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Makna tidak sesat dan tidak celaka, tidak sedih, tidak sumpek, ya, tidak gundah. Dia akan bahagia. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau menikmati apa yang Allah halalkan dan sibuk dengan apa yang Allah haramkan. Padahal yang haram itu sedikit sekali. Ya. Tadi contoh makanan sudah saya berikan gambaran. Begitu juga dengan contoh minuman. Allah misalnya haramkan khamr, nggak boleh minum khamr yang memabukkan, tidak boleh narkotika. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, banyak yang lain. Minuman halal. Allah haramkan zina. Kita butuh syahwat, ada syahwat untuk melampiaskan sama lawan jenis. Tapi Allah buka pintu nikah. Dan ada solusi, bukan tidak ada solusi dalam Islam. Makanya Allah bilang, siapa yang berpaling dari peringatanku, tetap memilih sesuatu yang bermaksiat kepadaku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Sempit ini gundah, sedih, sumpek. Siapa yang bermaksiat kepada Allah ini diancamkan seperti ini. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dibangkitkan nanti di mahsyar hari kiamat buta. Lalu dia akan berkata, ya Robku, wahai penciptaku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu, maksudnya di dunia, dalam keadaan bisa melihat. Allah berfirman, demikianlah. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini pun kamu dilupakan. Ya, hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah SWT. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabb-nya. Maksudnya sudah dilarang, kenapa masih dilanggar? Sudah diperintahkan, kenapa enggak dikerjakan? Dianggap oleh Allah melampaui batas dan tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Dan sungguhnya adab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal lagi. Kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian, dalam ayat-ayat ini sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan di ayat 123-nya, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Artinya dia akan bahagia. Di 124-nya Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Ya, dongka. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, gak mau mengerjakan apa yang aku perintahkan, menikmati yang halal, dan mau bermaksiat kepadaku buat yang haram, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Coba dengar teman-teman di potongan ayat ini. Bagaimana Ibnu Katsir rahimahullah
ahli tafsir yang masyhur punya tafsir Quranul Azim, di jilid 3 halaman 164 menjelaskan. Dia mengatakan, di dunia dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Hidupnya akan sumpek, suntuk, sedih, gelisah. Sebanyak apapun harta yang dia milikin, gak pernah cukup. Rumahnya mewah, gelisah di dalamnya. Karena berisi dengan hal-hal yang haram. Ada orang rumahnya gubuk, kecil, biasa, miskin, susah. Pas-pasan hidupnya, tapi tenang jiwanya. Nah itu karena jauh dari kemaksiatan. Kata beliau, di dunia, orang-orang yang bermaksiat, dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Hatinya gelisah yang diakibatkan kesesatannya. Meskipun zahirnya yang kelihatan, nampaknya begitu enak. Bisa mengenakan pakaian yang ia kehendaki, bisa mengkonsumsi jenis makanan apa saja yang dia inginkan, bisa tinggal di mana saja yang ia kehendaki. Ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ya. Selama ia belum sampai pada keyakinan dan petunjuk, maka hatinya akan senantiasa gelisah, bingung, ragu, dan masih terus saja ragu. Inilah bagian dari kehidupan yang sempit. Subhanallah, orang yang melakukan perzinahan misalnya. Walaupun dia masuk ke dalam hotel bintang 5, dia akan berzina dengan seorang pasangan yang sempurna secara fisik. Laki-lakinya tampan, putih, kaya, pinter. Perempuannya juga begitu, cantik, tinggi, putih, segala macam. Ya. Nah, tetap saja pada saat mereka mau melakukan, mereka punya rasa ketakutan. Dan pada saat mereka sudah melakukannya pun, tidak ada ketentraman jiwa. Ada sesuatu yang sumpek. Ketakutan, ada beban pikiran. Tidur mimpinya buruk. Dan akan sangat beda sekali dengan orang yang melakukan dengan pasangan halalnya, suami istri. Mereka akan tenang secara kejiwaan. Orang juga semua tahu mereka dalam kamar melakukan biologis. Ke hotel pun mereka tidak pernah ragu karena jelas statusnya, jelas pasangan halal suami istri. Maka biologis pun setelah biologis itu tenang. Terlihat wajahnya berseri-seri. Berbeda. Halal sama haram beda. Kata beliau, alangkah seringnya kita melihat dan mendengar berita tentang orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Mati bunuh diri dengan terjun dari tempat-tempat yang tinggi atau gedung-gedung. Apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Pasti penyebabnya adalah sempitnya kehidupan yang menderahnya akibat berpaling dari zikrullah. Kalau orang-orang yang berpaling dari zikrullah, mengingat Allah, tidak bertaubat, maka akibatnya mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan buta. Sebagaimana Allah sudah menyebutkan itu dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang dalam kehidupan dunia ini buta hatinya dari maksiat kepada maksiat dan orang-orang yang tidak punya ilmu agama, mereka kalau buat dosa mereka tidak taubat. Mereka sudah berzina, mereka sudah mencuri, mereka sudah membunuh, lalu mereka tidak tahu harus kemana arahnya. Besoknya diulangi lagi, berzina lagi, ke diskotik lagi, mabuk-mabukan lagi. Tambah sumpek di atas sumpek. Dan akhirnya membuat dia menutup hidupnya dengan bunuh diri. Berapa banyak orang, aktor-aktor yang sudah terkenal, sudah sampai pada tingkat ya terkenal sekali, famous sampai luar biasa, seluruh dunia mungkin mengenalnya. Tapi ditutup hidupnya dengan narkotika. Ditutup hidupnya dengan bunuh diri. Ya, ribut rumah tangganya, dan segala macam hal. Tidak sedikit ada orang yang datang konsultasi sama kami begitu keadaannya. Secara zahir kelihatannya bahagia. Karena selalu di medsos itu tampil mesra sama pasangannya, expose ini, expose. Tapi di dalam tidak seperti itu. Mereka ada yang banyak datang kepada kami berbicara dan ternyata tidak seperti itu keadaannya. Tidak seperti apa yang diperlihatkan di depan umum. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus benar-benar memikirkan masalah ini. Kalau ternyata penyebab dan akibat daripada maksiat ini besar sekali. Ya, besar sekali akibatnya.
Disebutkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan tentang doa resah, doa sedih, gundah, yaitu membaca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Artinya, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata'in, maka jangan pernah engkau sandarkan keputusanku pada diriku sekejap mata. Jadi biarkan engkau yang memutuskan semua, ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikan semua urusanku. La ilaha illa ant, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat yang dihasankan oleh Albani, diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW jika disusahkan sebuah perkara, beliau membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, dengan rahmatmu lah aku memohon pertolongan. Kemudian dalam hadis yang lain, ini beberapa jenis doanya ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada dia, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa bacaan yang kalau kau baca ketika kamu susah? Maka dia mengatakan iya. Maka kata Nabi SAW, bacalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Dua kali Allah yang disebutkan. La usyriku bihi syai'an, aku tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, man asabahu hammun au ghammun au saqamun au shiddah faqal, siapa yang tertimpa resah, gundah, sakit, kesulitan, kesempitan, lalu dia mengucapkan Allahu Rabbi la syarikalah, Allah Tuhanku, tidak ada sekutu bersamanya, kecuali pasti Allah akan angkat darinya. Hadis ini riwayat Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, jadi kita baca ringkas kan, Allah Rabbi la syarikalah. Udah kita ulangi zikir itu. Maka ini akan menjadi penyebab diangkatnya permasalahan kita. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tiada sesuatu kegundahan dan kesedihan, sumpek, gelisah yang menimpa seseorang lalu dia membaca Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu laki-laki, wabni amatika, dan anak hambamu perempuan, maksudnya ayahku adalah hambamu, ibuku juga adalah hambamu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku, ini bagian tengah kepala, di tanganmu, madin fiyya hukmu, berjalan berlaku keputusanmu padaku, adlun fiyya qada'uk, sangat adil keputusanmu padaku, as'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepada semua nama yang kau miliki, sammaita bihi nafsak, engkau menamakan dirimu dengannya, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah satu hambamu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan pada kitabmu, au sta'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau menyimpannya di sisimu, di ilmu ghaib milikmu, antaj'al Qur'an rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penghibur hatiku, wa nura sadri, cahaya dadaku, wa jila'a huzni wa dhahaba hammi, dan penghibur kesedihanku juga penghibur kegelisahanku. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini,
maka Allah akan mengganti kesedihannya menjadi kesenangan. Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan. Jadi ini wasiat Nabi SAW. Memang sedikit panjang, tapi ini kalau anda hafal insya Allah dan anda amalkan, dijamin ya, oleh Nabi SAW akan mendapatkan jalan keluar.